Pernah nggak sih kalian lagi di acara kumpul atau pesta, tapi malah mojok sambil pura-pura sibuk main HP karena gak tahu harus ngobrol apa? Atau mungkin pas ketemu orang baru, tiba-tiba otak terasa blank dan akhirnya cuma senyum canggung. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita, terutama yang nggak merasa super ekstrovert, pernah mengalami momen kikuk semacam itu. Bahkan seorang pakar komunikasi seperti Vanessa Van Edwards mengaku dulunya benci small talk sampai sering pura-pura ngecek ponsel di acara networking atau kabur ke toilet buat menghindari basa-basi saking enggak nyamannya. Jadi, wajar banget kalau kamu merasa ngobrol itu kadang susah. Nah, kabar baiknya, untuk jago ngobrol, kamu tidak harus jadi ekstrovert. Di video kali ini, kita bakal bahas trik-trik biar obrolan kamu lancar, asik, dan natural tanpa harus berubah jadi si paling ramai di ruangan. Gaya ngobrol santai, penuh energi, tapi tetap relatable dengan kepribadianmu sendiri. Yuk, kita mulai dengan kenapa sih ngobrol bisa kerasa susah dan gimana cara ngatasinnya. Banyak anak muda merasa ngobrol itu menegangkan, apalagi sama orang yang belum akrab. Kita takut kehabisan topik, takut awkward silence, atau takut dibilang membosankan. Buat yang cenderung introvert, ngobrol basa-basi malah bisa terasa melelahkan. Secara ilmiah, introvert itu lebih nyaman dan mendapat energi di suasana tenang atau interaksi satu lawan satu. Kebalikannya, ekstrovert justru dapat energi dengan bersosialisasi ramai-ramai. Jadi, wajar kalau kamu yang introvert ngerasa obrolan small talk di keramaian itu bikin capek dan cepat pengen pulang. Bukan berarti introvert antisosial ya. Mereka cuman lebih suka koneksi yang lebih dalam dan bermakna dalam lingkup yang kecil. Masalahnya, dunia ini kadang terasa milik para ekstrovert yang gampang ngebleng di keramaian. Jadi, introvert sering merasa kalah duluan dalam urusan ngobrol. Terus, kita sering dengar nasihat klasik seperti, kamu tuh kalau mau sukses harus networking, harus supel. Seolah-olah kalau nggak cerewet, enggak bakal bisa maju. Padahal faktanya, kemampuan ngobrol bukan bakat bawaan lahir, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Vanessa Van Edwards contohnya, awalnya nggak jago people skills, tapi kemudian dia belajar formula dan teknik berkomunikasi layaknya belajar kimia di sekolah. Hasilnya, ia percaya soft skills bisa dipelajari layaknya hard skills. Artinya, siapapun kita, mau introvert kek, pemalu kek, tetap bisa meningkatkan kemampuan ngobrol dengan pendekatan yang tepat. Satu lagi nih, kadang kita menghindari ngobrol karena merasa, paling juga bakal garing atau canggung. Jangan salah. Riset psikologi sosial terbaru menemukan bahwa baik obrolan ringan maupun yang mendalam, dua-duanya ternyata jauh lebih menyenangkan dan tidak secanggung yang kita kira. Dalam eksperimen dengan ratusan orang, peserta yang diajak ngobrol dengan orang asing merasa percakapan itu lebih asik, terkoneksi, dan bikin happy dibanding ekspektasi awal mereka. Bahkan ketika percakapannya masuk topik cukup personal, orang lain cenderung merespons dengan hangat dan saling terbuka. Bukan merespons dengan tatapan aneh seperti yang kita takutkan. Intinya, ketakutan kita akan obrolan awkward seringkali enggak terbukti. Yang rugi kalau kita terus menghindar, ya kita sendiri. Karena makin sedikit kesempatan kita buat dapat teman baru, peluang baru, atau sekadar pengalaman seru. Vanessa pun bilang semakin dia bosan dan menghindar dari small talk, semakin sedikit koneksi yang ia bangun. Jadi, daripada kabur duluan, mending kita pelajari trik-triknya kan? Sekarang kita masuk ke bagian utama, solusi dan tips trik. Jago ngobrol tanpa harus jadi ekstrovert. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu coba. 1. Fokus. Jadi pendengar yang tertarik, bukan yang paling menarik. Ini dia jurus utama buat kamu yang enggak merasa jago cuap-cuap. Alihkan fokus dari diri sendiri ke lawan bicara. Kata Mark Goulston, penulis buku Just Listen, Be More Interested and Interesting. Jadilah lebih tertarik pada orang lain ketimbang sibuk berusaha terlihat menarik. Mark ini sebenarnya orangnya pemalu juga loh. Dia cerita pernah memaksa dirinya untuk mendatangi 3 orang yang tidak ia kenal di sebuah pesta dan benar-benar mendengarkan cerita mereka. Caranya ia mengajak mereka bercerita lalu menanyakan 3 hal sederhana. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan. Dari pengalaman itu, hasilnya luar biasa. Banyak di antara orang-orang itu yang berjabat tangan erat dan bilang, "Wah, senang banget deh ngobrol sama kamu." Bayangin,
Mark yang tadinya canggung justru jadi disukai karena kemampuan mendengarnya. Kenapa teknik ini ampuh? Saat kamu tulus mendengarkan, orang lain merasa dihargai. Menurut Mark, menunjukkan ketertarikan tulus ke orang lain itu bagaikan memberi mereka sesuatu yang langka di zaman sekarang, yaitu didengarkan. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, mereka akan apresiasi banget dan malah menganggap kamu teman ngobrol yang hebat. Bonusnya, apresiasi mereka bakal ngusir gugup kamu sendiri. Rasa malu perlahan hilang karena kamu melihat lawan bicara enjoy dan berterima kasih atas perhatianmu. Jadi, meski kamu bukan tipe yang cerewet, kamu bisa membuat orang nyaman hanya dengan jadi pendengar aktif dan sesekali bertanya. Ingat, ngobrol yang hebat itu bukan soal siapa yang paling banyak ngomong, tapi siapa yang bikin lawan bicara merasa paling didengar. Ubah basa-basi. Jadi obrolan asik dengan pertanyaan pemicu cerita. Kita semua pernah terjebak ngobrol yang gitu-gitu aja. Kuliah di mana? Kerja sebagai apa? Atau lagi sibuk apa nih? Pertanyaan template seperti itu sayangnya bisa jadi jebakan small talk. Vanessa Van Edwards menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan standar semacam How are you? What do you do? Where are you from? Sudah terlalu sering didengar otomatis dijawab singkat dan akhirnya bikin percakapan berjalan di autopilot. Enggak ada yang salah sih dengan tanya kabar atau tanya kerjaan, tapi masalahnya jawaban yang keluar biasanya sama aja setiap kali. Alhasil obrolan cepat buntu atau enggak berkesan. Vanessa bahkan menyebut pertanyaan-pertanyaan itu bisa bikin small talk mati gaya, seketika kalau kita enggak segera stop kebiasaan tersebut. Solusinya, ganti pertanyaan basa-basi dengan pertanyaan yang lebih menarik dan memancing cerita seru. Vanessa menyarankan untuk menghindari pertanyaan yang bikin orang masuk mode autopilot, dan sebagai gantinya ajukan pertanyaan yang sedikit tak terduga dan menyenangkan. Tujuannya adalah membuat mata lawan bicara berbinar, karena mereka jadi ingat hal-hal positif. Secara ilmiah, pertanyaan yang asik bisa memicu keluarnya dopamin di otak. Ini zat kimia yang bikin orang merasa senang dan semangat. Ketika dopamin terpancing, obrolan jadi terasa lebih menggembirakan dan juga lebih nyantol di ingatan alias memorable. Contohnya gimana sih? Daripada tanya kerja di mana, coba tanyakan lagi ada proyek pribadi seru, apa belakangan ini? Alih-alih asal kamu dari mana? Coba, waktu kecil kamu paling suka kegiatan apa sama keluarga di rumah misalnya begitu? Atau pertanyaan sederhana tapi menyenangkan. Apa hal paling seru yang kejadian ke kamu minggu ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bikin orang berhenti sejenak, mikir, terus jawab dengan antusias karena topiknya tentang hal yang mereka suka atau kenang. Vanessa memberi contoh pertanyaan pemicu dopamin seperti belakangan ini kamu lagi sibuk ngapain yang bikin excited? Atau punya rencana liburan seru enggak tahun ini? Ketika ditanya begitu, lawan bicara jadi senyum sendiri, ingat sesuatu yang menyenangkan dan obrolan pun mengalir lebih hidup. Plus kamu jadi menonjol di antara orang-orang yang pertanyaannya itu melulu. Ingat kata Vanessa, untuk jadi menarik kita perlu keluar dari pola basa-basi yang membosankan dan berani memantik percakapan yang berbeda. Dengan begitu, orang nggak akan mengantuk ngobrol sama kamu. Malah kemungkinan besar mereka bakal bilang, asik juga yang ngobrol sama dia. Gunakan bahasa tubuh terbuka dan sebut nama mereka. Ngobrol itu nggak cuma soal kata-kata. Buat kamu yang pendiam, bahasa tubuh bisa jadi penolong supaya kamu tetap terlihat ramah dan approachable tanpa harus banyak bicara. Coba deh perhatikan hal-hal sederhana. Pas lagi dengerin, usahakan tubuh menghadap ke lawan bicara. Beri kontak mata sesekali dan lempar senyum tipis atau anggukan kecil sebagai tanda kamu menyimak. Ini memberi sinyal nonverbal kalau kamu tertarik dan menikmati obrolan. Sebaliknya kalau kamu berdiri canggung sambil melipat tangan, menunduk atau pasang muka datar karena grogi, orang lain bisa salah paham dan ngira kamu nggak mood diajak ngobrol. Kit Ferrazzi, penulis Never Eat Alone bilang kalau kita kelihatan menyendiri dan enggak nyaman di keramaian, kita mungkin tanpa sadar memancarkan vibe, jangan dekati aku. Padahal sebenarnya dalam hati kita teriak, duh, gua pengen ngobrol tapi malu. Jadi, perhatikan gestur tubuhmu. Buka diri dengan bahasa tubuh yang ramah biar orang lain merasa aman untuk mulai ngobrol juga. Selain itu, jangan lupa gunakan nama lawan bicaramu. Menyebut nama orang di tengah percakapan bisa bikin mereka merasa diperhatikan secara personal. Menurut riset, mendengar nama sendiri itu mengaktifkan area khusus di otak dan meningkatkan keterhubungan kita dengan yang memanggil. Gampangnya orang akan lebih ngeh dan hangat kalau kamu sesekali menyapa namanya. Oh,
gitu ya Adi. Menarik banget ceritanya. Daripada cuman mengangguk tanpa menyebut nama. Tapi catat, pakai seperlunya. Jangan berlebihan sampai tiap kalimat nyebut nama. Nanti kesannya malah aneh. Intinya panggilan nama adalah sentuhan sederhana tapi powerful untuk membangun kedekatan. Terakhir soal bahasa tubuh. Perhatikan juga tanda-tanda dari lawan bicara. Kalau dia sudah mulai melirik jam atau mainin HP, kemungkinan dia mulai bosan atau ada urusan lain. Enggak usah tersinggung atau panik. Itu sinyal buat mengakhiri percakapan dengan elegan. Kamu bisa tutup dengan kalimat positif seperti senang ngobrol sama kamu. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku ambil minum dulu. Dengan begitu kalian berpisah dengan kesan baik. Mengamati respon orang akan membantumu menyesuaikan diri saat ngobrol sehingga obrolan berakhir manis, enggak menggantung atau maksa. Jangan takut sedikit lebih dalam dan otentik. Banyak yang enggak suka small talk karena terasa dangkal dan pura-pura. Solusinya beranikan diri sedikit demi sedikit untuk membuka percakapan ke arah yang lebih bermakna tentunya kalau situasinya mendukung. Misalnya kamu udah tanya hal-hal ringan dan dapat vibe yang oke. Boleh banget lanjut dengan topik yang lebih personal secara natural. Bisa share pengalaman lucu pribadi yang relevan, atau tanya opini dia tentang hal yang sedikit lebih dalam. Enggak usah langsung curhat hidup ya, cukup yang umum tapi bernas. Penelitian dari tim psikolog di University of Chicago menemukan bahwa ketika orang asing diajak ngobrol agak mendalam, respon mereka jauh lebih positif dari dugaan mereka. Ternyata lebih peduli dan tertarik mendengar cerita kita daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Bahkan ketika kita berbagi sesuatu yang berarti, biasanya lawan bicara akan membalas dengan cerita atau perasaan mereka sendiri, sehingga terjadi pertukaran yang bikin obrolan makin seru. Dengan kata lain, vulnerability kecil-kecilan itu menular. Kalau kamu berani jujur dan tulus, orang lain cenderung ngikut dan koneksi pun terbentuk. Tentu kita tetap harus lihat-lihat situasi dan membaca apakah lawan bicara nyaman. Jangan langsung tanya hal super pribadi ke orang yang baru 5 menit dikenal. Mulailah dari hal-hal simpel seperti hobi, pandangan soal film musik, atau pengalaman konyol waktu sekolah dulu. Obrolan ringan yang mengarah ke personal begini biasanya bikin kita nemu kesamaan atau minimal saling memahami lebih baik ketimbang cuma, cuaca hari ini cerah ya. Dan begitu obrolan makin mendalam seringkali justru lebih gampang buat introvert untuk bersinar. Ingat kata Susan Cain, penulis buku Quiet, banyak introvert itu nggak suka small talk, tapi mereka menikmati percakapan mendalam. Jadi, manfaatkan kekuatan itu. Jangan takut menunjukkan antusiasme pada topik yang kamu benar-benar peduli. Passion itu menular. Ketika lawan bicara melihat kamu tulus dan antusias, mereka pun bakal respect dan merasa terkoneksi. Terakhir, latihan, latihan, latihan. Tips-tips di atas mungkin terdengar menantang kalau kamu nggak biasa. Tapi semua keterampilan perlu diasah. Coba terapkan sedikit demi sedikit. Misalnya minggu ini targetin diri untuk berkenalan dan ngobrol dengan satu orang baru di kampus atau kantor. Enggak perlu lama-lama, 5-10 menit dengan menerapkan trik di atas. Minggu berikutnya tambah jadi 2 orang dan seterusnya. Lama-lama yang awalnya canggung pasti jadi makin luas. Vanessa Van Edwards percaya kalau interaksi sosial itu ada formulanya dan kita bisa makin jago dengan praktik teratur. So, jangan berkecil hati kalau kadang masih grogi. Nah, itulah tadi beberapa trik jago ngobrol tanpa harus berubah jadi ekstrovert. Inti dari semuanya adalah jadilah diri sendiri yang proaktif. Gunakan kekuatan pendengaranmu, siapkan pertanyaan seru, dan bangun koneksi dengan tulus. Enggak perlu mendadak jadi si paling rame. Cukup jadi versi dirimu yang enggak takut menyapa lebih dulu dan benar-benar hadir dalam percakapan. Ingat, koneksi manusia itu pada dasarnya dibangun lewat komunikasi. Buat kamu yang sering merasa kikuk, semoga tips di atas bisa bikin kamu lebih pede buat mulai ngobrol. Yang tadinya mati gaya nanti bisa jadi asyik sendiri. Pelan-pelan networking enggak lagi terdengar menakutkan. Oke teman-teman, segitu dulu tips dari kita. Semoga habis ini enggak ada lagi deh drama mager ke acara karena takut awkward. Yuk, keluar dari cangkang dengan gayamu sendiri. Si pendiam pun bisa kok jadi jago ngobrol, asalkan mau mendengar dan peduli. Selamat mencoba tipsnya. Have fun dan selamat berkenalan dengan hal-hal baru.